Tidak ada senjata, tidak ada ledakan, tapi satu struktur beton ini mampu mengubah nasib jutaan manusia. Di hulu Sungai Nil Biru berdiri sebuah dinding raksasa, tinggi 170 meter, menahan 74 miliar meter kubik air. Air yang sama yang selama ribuan tahun memberi hidup pada Afrika. Namanya GERD, Grand Ethiopian Renaissance Dam. Dan kisahnya bukan tentang bendungan. Ini tentang siapa yang berhak mengatur kehidupan. Sungai Nil bukan sungai biasa. Ia adalah alasan peradaban bisa tumbuh di tengah gurun. Lebih dari 300 juta orang bergantung padanya. Dari dataran tinggi Ethiopia hingga delta Mesir. Dan di titik hulunya, Ethiopia membangun bendungan tenaga air terbesar di Afrika. Sebuah proyek yang bagi satu negara berarti harapan, dan bagi negara lain berarti ketakutan. Pertanyaannya sederhana, mengapa Ethiopia membangunnya? Ethiopia memiliki sungai besar, curah hujan tinggi, namun sebagian besar rakyatnya hidup dalam gelap. Hanya sekitar 45% penduduk yang memiliki akses listrik. Pabrik sulit berkembang, sekolah padam saat malam. Bagi Ethiopia, GERD bukan proyek mewah. Ia adalah jawaban atas kebutuhan dasar. Bendungan ini dirancang menghasilkan lebih dari 16.000 gigawatt-hour listrik per tahun. Cukup untuk rumah tangga, cukup untuk industri, bahkan cukup untuk diekspor. Namun di balik angka-angka itu, tersimpan makna yang lebih dalam. GERD adalah pernyataan bahwa negara berkembang juga berhak menentukan nasib sumber dayanya sendiri. Selama puluhan tahun, Sungai Nil diatur oleh Perjanjian Lama. Perjanjian yang dibuat tanpa melibatkan Ethiopia. Sebagian besar hak air diberikan kepada Mesir dan Sudan. Stabilitas tercipta, tapi ketimpangan pun mengendap. Ketika Ethiopia mulai membangun GERD, yang runtuh bukan hanya tanah dan batu, tetapi tatanan air berusia 1 abad, dan tidak ada negara yang merasa lebih terancam selain Mesir. Bagi Mesir, Sungai Nil bukan sekedar sumber air. Ia adalah urat nadi negara. Sekitar 95 hingga 97% kebutuhan air Mesir bergantung pada satu sungai ini. Maka, ketika air ditahan di hulu, yang dirasakan bukan kekhawatiran teknis, tetapi ketakutan eksistensial. Bagaimana jika aliran berkurang? Bagaimana jika kekeringan datang bersamaan dengan pengisian waduk? Bagi Mesir, GERD bukan proyek energi. Ia adalah pertanyaan tentang kelangsungan hidup. Sudan berada tepat di tengah, secara geografis dan secara politik. Awalnya, Sudan ikut waspada. Bendungan raksasa selalu membawa risiko. Namun, sains mulai berbicara. GERD berpotensi mengurangi banjir tahunan, menstabilkan aliran air, dan menyediakan energi murah. Bagi Sudan, bendungan yang sama bisa berarti ancaman atau kesempatan. Tergantung satu hal, bagaimana ia dikelola. Setiap bendungan mengubah sungai, dan setiap perubahan selalu ada harganya. Sedimen subur kini tertahan di waduk. Tanah pertanian di hilir bisa kehilangan nutrisi alaminya. Lebih dari 20.000 orang harus direlokasi. Bukan hanya rumah yang hilang, tetapi ingatan, sejarah, dan cara hidup. Dalam perdebatan geopolitik, cerita-cerita kecil ini sering tenggelam. Padahal disinilah dampak paling nyata terasa. Model ilmiah menunjukkan dua kemungkinan. Dalam skenario terburuk, pengisian waduk tanpa koordinasi dapat menurunkan level air bendungan hilir. Namun dalam skenario lain, GERD justru menjadi penyangga kekeringan, menjaga aliran tetap stabil saat iklim makin ekstrim. Kuncinya bukan beton, bukan turbin, melainkan kerjasama. Para peneliti sepakat, sungai lintas negara tidak bisa dikelola sendirian.
Data harus dibagi. Operasi harus diselaraskan. Keputusan harus berbasis sains. Ini bukan soal siapa yang menang, tetapi siapa yang mau bertahan bersama. GERD adalah simbol tentang kebangkitan, tentang ketakutan, tentang masa depan. Air tidak mengenal bendera, ia mengalir, menghubungkan semua yang dilaluinya. Dan mungkin pertanyaan terpentingnya bukan siapa yang menguasai sungai ini, tetapi apakah kita cukup bijak untuk berbagi kehidupan yang diberikannya.